mau kembali sama-sama beribadah kepada Tuhan di ibadah online Ero Kids GKRI Mangga Besar. Apa kabar semua? Mungkin ada yang masih bosan ya di rumah, tapi jangan khawatir, kita terus berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya kita bisa kembali beraktivitas, kembali ketemu dengan teman-teman. Nah, hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Semuanya sudah siap? Siapa yang sudah siap angkat tangan? Ya, jangan lagi ada yang peluk guling atau tidur-tiduran ya. Kita semua mau siap, mau duduk, berdiri atau duduk boleh. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Semuanya siap ya? Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan, walaupun kami di rumah saja, tolong pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, tolong kami untuk bisa konsentrasi, memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Semua sudah siap? Sudah siap dong ya semuanya yang semangat. Kita mau sama-sama berdiri. Kita mau katakan, oh sukacitaku sejak ku jumpa Tuhan Yesus. Oke, ikutin gayanya ya. Kita mau nyanyi dengan penuh semangat. Boleh bertepuk tangan juga yang di rumah. Ikutin gayanya sama-sama. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku
lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam pam pam. Sekali lagi ya, yang semangat nyanyinya, yang kencang. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang loyo-loyo, lemas-lemas. Kita semangat semua. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam pam pam. Nah, berikutnya kita mau katakan dalam situasi apapun, ketika kita berada dalam kondisi senang ataupun susah, kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Seperti kata lagu tadi, dalam kondisi apapun kita mau tetap bersyukur karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita, bukan berkat yang lain. Yuk kita nyanyikan lagu dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Semuanya boleh ikut bertepuk tangan ya. Dan dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Oke, sekali lagi. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ya, kita mau tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, kita boleh sih nangis, tapi kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, berikutnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya sudah siap dengan sikap berdoa? Kita mau menyiapkan hati kita. Nah, tadi lagunya berkata dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Bukan berarti kita tidak boleh menangis ya saat kita sedih. Tentu kita boleh menangis, tetapi kita harus ingat menangisnya jangan terlalu lama. Juga kita bisa bercerita kepada Tuhan ketika kita sedih atau susah. Dan jangan lupa, jangan sampai kesusahan atau kesedihan kita itu terlalu lama sehingga kita tidak lagi menjadi senang. Nah, karena kita
punya Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Semuanya siap ya? Kita akan sama-sama siapkan hati kita. Dan kita akan dengan sikap berdoa, semuanya boleh duduk lagi. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur boleh memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami supaya firman yang kami dengar boleh kami simpan dalam hati kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, bagaimana tadi puji-pujiannya? Cici yakin semuanya sudah sangat bersukacita memuji Tuhan tadi, ya kan? Sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang satu orang bapak. Nah, bapak ini punya banyak harta. Jadi bapak ini punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Selain itu, dia juga punya 7.000 domba, lalu 3.000 onta. Kemudian 500 pasang lembu dan 500 keledai betina. Wah, banyak sekali ya. Nah, bapak ini adalah orang terkaya di tanah Uz. Suatu hari ini, iblis datang kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana kamu?" Kemudian iblis bilang, "Aku dari perjalanan menjelajah bumi dan mengelilingi bumi." Kemudian Tuhan bilang, "Apakah kamu melihat hamba-Ku yang baik dan setia yang bernama Ayub? Dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan setia. Dia tidak melakukan kejahatan." Kemudian iblis bilang, "Wah, itu kan karena Tuhan, Engkau yang sudah memagari dan melindungi dia. Engkau yang sudah membuat dia diberkati dari apapun yang dia kerjakan. Coba kalau semua harta miliknya diambil, pasti dia akan mengutuk engkau." Kemudian Tuhan bilang, "Oke, kamu boleh ambil harta miliknya, tapi jangan sentuh hamba-Ku Ayub." Kemudian iblis pergi, lalu dia melakukan sesuatu. Nah, suatu hari nih, biasanya nih, anak-anaknya Ayub nih sering membuat pesta bersama-sama. Lalu dia biasanya yang sulung atau anak keberapanya membuat pesta, lalu dia mengundang saudara-saudara yang lain. Nah, hari itu tiba-tiba waktu orang-orang pekerja-pekerjanya Ayub
sedang mengembalakan hewan-hewannya, kemudian tiba-tiba datang laporan. Tuan, Tuan, orang Sheba menyerang dan merampas lembu sapi dan lembu-lembu kita semuanya. Lalu mereka membunuh semua penjaganya. Hanya aku yang hidup. Kemudian tiba-tiba ada lagi orang datang buru-buru. Tuan, Tuan, ada api dari langit membakar habis semua kambing domba kita. Hanya aku saja yang hidup. Sementara orang ini masih berbicara, datang lagi orang lain ketiga. Lalu bilang, Tuan, orang-orang Kasdim datang lalu menyerbu dan mengambil unta-unta kita. Dan orang ini belum bisa berbicara. Datang lagi orang keempat bilang, Tuan, Tuan, tadi ada angin ribut. Lalu waktu anak-anak Tuan sedang berpesta di rumah kakaknya yang sulung, tiba-tiba angin ribut datang dan merobohkan rumah itu dari 4 penjuru. Semuanya meninggal, hanya aku saja yang hidup. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Ayub? Dia mengoyakkan badannya. Apakah dia sedih? Dia sedih, tapi setelah dia mengoyakkan badannya, dia taruh abu. Kemudian dia bilang begini, waktu aku lahir, aku tidak membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, jadi Bapak Ayub kehilangan semua harta miliknya dalam waktu 1 hari. Wah, coba kalian bayangkan. Kalau misalnya dalam 1 hari kalian mengalami bencana demi bencana, kehilangan demi kehilangan, pasti rasanya sedih ya. Pasti rasanya pengen marah sama siapapun. Tapi Bapak Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah itu berlalu, kemudian iblis datang lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan tanya kepada iblis, dari manakah kamu? Kemudian iblis menjawab, aku dari perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi. Lalu Tuhan bilang, apakah kamu melihat Ayub, hambaku yang setia itu? Meskipun kamu membujuk aku untuk mencelakakan dia, tetapi dia sama sekali tidak mengutuk aku. Dia bahkan tetap setia kepadaku. Kemudian iblis bilang, coba kalau dia dikasih sakit penyakit, pasti dia akan mengutuki engkau. Nah, kemudian Tuhan bilang, oke, lakukanlah, tapi jangan ambil nyawanya. Nah, kemudian iblis pun pergi ke tempat Ayub dan memberikan dia bara, penyakit bara busuk dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Sampai Ayub harus mengambil beling untuk menggaruk semua badannya yang gatal-gatal. Lalu istrinya Ayub bilang, apakah kamu masih mau setia kepada Tuhan? Kutuki saja Tuhan, lalu mati. Kemudian Ayub bilang, apa kita hanya akan menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Bicara apa kamu? Nah, dan Ayub pun tetap tidak melakukan dosa. Nah, adik-adik, terkadang nih dalam kehidupan kita tidak selalu merasakan hal-hal yang gembira terus. Ada kalanya kita merasakan hal-hal yang sedih. Apalagi kita tinggal di dunia yang sudah penuh dengan dosa ini. Pastinya ada banyak orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang berbuat jahat, yang juga menyakiti orang lain, dan terkadang orang-orang itu pun menyakiti kita. Atau terkadang kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak. Mungkin saja kita sakit, mungkin ada musibah-musibah lain. Tapi nih terkadang semua hal-hal yang tidak enak itu pasti ada tujuannya. Yang pasti semua pencobaan, pengujian tujuannya adalah untuk menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau kita hanya mau terima yang enaknya saja dari Tuhan? Ada orang-orang yang kalau hidupnya tidak diberkati, mereka tidak mau menyembah Tuhan. Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita bisa hidup, itu sudah anugerah Tuhan. Jadi ketika kita bisa tetap hidup di dunia ini, itu pun sudah anugerah Tuhan. Ketika kita bisa bernafas dengan lega, itu pun anugerah Tuhan.
Tuhan sudah memberikan banyak berkat, mulai dari matahari, udara, oksigen, tubuh kita, keluarga kita, banyak hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, tapi memang ada kalanya kita mengalami pencobaan atau ujian. Sehingga Tuhan tahu, kalau nih hidup kita mengalami hal yang tidak enak, apakah kita tetap cinta Tuhan? Apakah kita tetap sayang Tuhan Yesus? Apakah kita tetap mau ikut Tuhan Yesus meskipun kita mengalami hal yang tidak enak? Apakah kita akan seperti Bapak Ayub yang tetap menyembah Tuhan meskipun hidupnya menderita? Cici harap ketika kita mencintai Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Kita tidak hanya mau berkatnya saja, tapi kita ingat, Tuhan Yesus sudah mati menebus semua dosa kita. Itu yang paling penting. Kita sudah dihapuskan semua dosa-dosanya. Kita sudah diselamatkan dari api neraka. Itu yang paling penting. Karena Tuhan sudah melakukan hal yang begitu besarnya untuk kita, memberikan nyawanya untuk kita, maka kita sebenarnya tidak perlu hal-hal lain. Yang kita perlu lakukan adalah memberikan hidup kita untuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, mulai sekarang adik-adik, jadi kalau kalian mengalami hal yang tidak menyenangkan, ingat, aku harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Meskipun mungkin terkadang hidup ini tidak enak, tapi anugerah Tuhan sudah begitu besar kepada kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Jadi adik-adik, di masa pandemi ini memang kehidupan tidak enak, tetapi ingat, Tuhan tetap pasti akan menyertai kalian semua. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13a. Nanti minggu depan kita bersambung lagi ayat hafalannya ya. Hari ini kita hafalin dulu satu kalimat. Jadi ikutin lagi ya. 1 Korintus 10 ayat 13a. Bunyinya seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oke, yuk kita mau berdoa ya. Cici harap kita bisa ingat kalau pencobaan yang kita alami pasti masih bisa kita tanggung karena Tuhan terus melindungi. Seperti Bapak Ayub, Tuhan tidak akan membiarkan iblis melewati batas karena Tuhan akan tetap terus melindungi kita. Yuk kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami masih boleh mendengar firman, kami masih boleh ikut Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi kami. Kami tahu terkadang kehidupan kami mungkin tidak terlalu enak. Tapi kami percaya kalau Tuhan selalu menyertai kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kami percaya hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah Tuhan keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang kesulitan. Biar Tuhan yang boleh bukakan jalan keluar. Tuhan, kami juga mau berdoa kalau di masa pandemi ini mungkin ada yang perlu pekerjaan, ada yang sakit. Biar Tuhan juga yang boleh tolong mereka, lawat mereka, berkati mereka Tuhan. Dan Tuhan tolong kami Bapa, berikan kekuatan untuk boleh terus percaya Tuhan dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.